Oke, halo semua, gue Novia. Dan pada kesempatan kali ini gue pengen cerita pengalaman sekaligus persiapan gue sebelum melakukan operasi atau tindakan pencabutan gigi bungsu. Jadi maaf karena suara gue mungkin tidak sejelas biasanya karena gue tidak bisa membuka mulut gue dengan jelas karena gue baru banget diambil nih gigi gue, baru dicabut gigi bungsu gue di belakang bagian bawah. Ya baru sekitar 2 jam lah atau 3 jam lalu. Tapi 3 jam aja masih kayak gini nih. Gue nggak bisa bener-bener buka gigi gue banget. Jadi untuk persiapan, pastiin dulu emang gigi kalian tuh bener-bener perlu untuk dicabut. Kayak misalkan mungkin gigi kalian udah memberikan sebuah impaksi, udah sakit banget gigi bungsunya, atau case-nya atau kasusnya kayak gigi gue. Jadi gigi gue tuh yang belakang sebenarnya tuh setelah 20-an tahun ini nggak masalah. Cuma lama-lama ternyata kayaknya nggak kuat. Jadi setiap gue gigi tuh suka ngilu. Karena kan namanya gigi bungsu geraham tuh kadang emang posisinya tuh lumayan belakang ya. Jadi lumayan susah lah buat gue untuk gigit-gigit. Sampai akhirnya suatu hari gue gigit sesuatu dan gigi gue patah lah, gigi geraham gue, walaupun cuma 1/4 tapi bikin gigi gue bolong. Nah gue udah cek ke dokter, kata dokternya oh ini udah gak bisa dilamatin sih, kalau misalkan ditambal pun nanti gusinya ganggu karena gimana pun juga ini gigi geraham bungsu, jadi di belakang susah lah buat ditambal gitu. Makanya gue akhirnya ya udahlah ke bedah mulut aja deh, nggak apa-apa diambil gigi geraham bungsunya. Nah, terus udah dipastiin kan perlu atau enggak. Habis itu pilih dokter yang emang bener-bener spesialis bedah mulut atau untuk tindakan pencabutan gigi bungsu ini. Karena sorry to say, maaf banget, gue baru baca berita soal ada yang meninggal dunia karena gigi bungsunya dicabut, tapi ternyata setelah dilihat-lihat yang melakukan tindakan gigi bungsu tersebut sepertinya tidak punya kapasitas atau lisensi yang baik, yang cocok, yang bagus atau pengalaman yang bagus untuk melakukan tindakan pencabutan gigi. Alias sebenarnya cuy nggak bener lah itu orang, tapi asal aja kan itu jahat sih. Nah harus hati-hati guys. Dan karena emang ini tindakan operasi terus juga dengan dokter yang lumayan terspesialisasi, tentu biayanya juga lumayan. Setahu gue biaya untuk tindakan bedah mulut ini berkisar dari sekitar 3 juta sampai 5 jutaan. Tergantung klinik, dokter, dan kesulitan yang dilakukan saat tindakan pencabutan gigi. Nah, gue untungnya punya asuransi pribadi, jadi 80%, sekitar 80% di cover asuransi. Cuma kalau misalkan BPJS juga bisa, semoga bisa dengan BPJS. Dan kalau misalkan punya kocek sendiri, good for you. Teman-teman juga bisa bayar sendiri dengan kocek sendiri. Nah, abis itu gue jujur sebenarnya gue agak deg-degan ya, semakin mendekati tanggal untuk pencabutan gigi gue. Cuma gue harus segera dicabut cuy, karena gimana pun juga kesehatan gigi itu penting. Emang nyebelin banget, mahal. Cuma ya ini demi kesehatan juga ya, daripada gue diemin giginya terus tiba-tiba bolong terus makin parah, mendingan gue nggak apa-apa deh bayar mahal dikit, tapi emang mudah-mudahan bikin kesehatan gigi gue lebih baik. Nah habis itu di hari H gue pribadi makan sekitar 1 jam lah setidaknya sebelum operasi, karena gue kan anaknya laparan ya. Terus abis operasi kan kita nggak bisa langsung makan, jadi gue makan lumayan banyak agar perut gue penuh habis operasi. Dan terbukti emang ampuh banget karena gue nggak merasa begitu lapar setelah operasi. Makan itu perlu banget karena biasanya habis operasi kan gusi itu dibelek ya kan, dibuka terus dijahit, terus pendarahannya nih sampai 3 jam nih juga masih nih tetap nih, makanya gue tetap ngunyah kapas karena untuk mencegah terbukanya jahitan atau mungkin nanti jadi infeksi lah atau gimana. Disarankan sih untuk tidak langsung makan ya, apalagi makanan-makanan yang keras. Makanya disarankan untuk makan dulu, oke? Penting tuh.
Tapi walaupun gue udah makan, jujur gue anaknya laparan ya, jadi gue sekitar 2 jam atau sejam malah gue kayak ya udah deh nggak apa-apa deh, gue makan bubur tapi beneran pelan-pelan banget dan buburnya nggak panas. Jadi gue literally cuma makan masuk, nggak perlu banyak nelen, makan masuk, dan ayamnya kan udah disuir-suir ya, jadi lumayan bisa lah gue telan tanpa harus dikunyah. Dan karena itulah juga gue nggak makan kacangnya, karena kalau gue makan kacangnya takut tiba-tiba nyangkut lah atau gimana, kan nyusahin lagi ya. Itu terus pas lagi tindakan guys, mungkin kita akan tegang dan deg-degan, tapi tarik napas, buang lewat hidung. Dan gue bersyukur karena dokter gue terlihat sangat berpengalaman dan baik sekali, kayak dia ngasih tahu pelan-pelan tarik napas, terus hidung, lewat hidung, terus keluarkan juga lewat hidung. Dan dia nanya apakah sakit ketika misalkan lagi disuntik bius. Kalau misalkan sakit, boleh kasih tanda ya, entah dari mata atau mungkin ngangguk dikit atau gitu. Terus kayak misalkan dia mau mencabut dengan agak keras, dia tuh langsung bilang maaf ya ini akan ketekan sedikit. Jadi walaupun sebenarnya nggak sakit-sakit banget, untungnya dia ngasih sebuah heads up atau seperti peringatan terlebih dahulu biar kita nggak kaget-kaget banget. Semoga dokter teman-teman juga seperti itu ya. Cuma kalau nggak pun ya udah pasrah aja cuy, percaya sama dokter dan percaya sama yang maha kuasa. Oke? Terus setelah udah, biasanya kita akan minum obat. Jangan lupa untuk minum obatnya guys, apalagi antibiotik itu harus habis. Dan udah sih, itu aja sih kalau dari gue. Dan jangan lupa untuk tidak olahraga setidaknya 5 hari. Gue tuh nanya sama dokter gue, dok boleh nggak main tenis? Jangan, nanti kebuka jahitannya. Oh ya bener juga, nanti berdarah lagi. Darahnya nggak ke stop, setidaknya 5 hari setelahnya lah, seperti itu. Tapi kalau misalkan olahraganya kayak cuma jalan kaki atau main catur, kalau kata dokternya silakan aja. Cuma kalau yang banyak lari, kayak misalkan main tenis, banyak gerak kayak badminton, sebaiknya jangan. Ya tunggulah 5 hari, sabarlah dulu, nikmatilah pencabutan, dampak dari pencabutan gigi Anda. Terus juga makan sebisa mungkin jangan yang keras-keras dulu, kayak misalkan makan tulang iga, suka kan agak keras gitu kan. Atau mungkin bakso, itu agak keras, jadi emang ngebosenin mungkin untuk beberapa orang, tapi makanlah bubur dulu. Atau mungkin ya bisa makan sop lah, atau sup krim yang bisa dibuat secara instan. Itu mungkin gue akan makan sup krim sih besok, karena kalau bubur mulu gue juga bosen, walaupun gue suka bubur. Dan oke sih, itu aja kalau dari gue. Gue ini pengalaman pribadi ya BTW. Jadi ya semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau operasi atau melakukan tindakan pencabutan gigi bungsu. Semoga lancar buat teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!